Selamat siang, sore, atau malam dimanapun Bapak berada. Pertama, saya terima kasih sudah menyempatkan waktu Bapak untuk menonton dan mendengarkan video saya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan naskah storyboard saya yang berjudul The End. Saya membuat naskah baru, judulnya The End. Ini sinopsisnya. Mungkin Bapak bisa langsung baca saja. Saya akan menjelaskan karena saya ingin membuat presentasi yang singkat begitu. Langsung saja, ada dua tokoh. Yang pertama namanya Fra, yang kedua Mortem. Nah, si Fra ini mahasiswa DKV semester 5 atau 3 begitu, Pak. Nah, dia orang sibuk tapi tubuhnya udah mulai sakit-sakitan di sini, di cerita ini begitu. Sedangkan si Mortem ini merupakan dia itu ya kesannya dewa kematian lah, Pak. Dia datang untuk menjemput jiwa Fra H-1 sebelum si Fra ini mati, sama memberikan peringatan kepada Fra bahwa dia akan mati pada hari ini begitu, Pak, malamnya begitu. Nah, latar tempatnya itu di Universitas Macung, di seluruh lokasi Universitas Macung begitu. Ada beberapa lokasi nantinya yang mungkin Bapak akan familiar begitu. Untuk latar waktunya itu dia di tahun sekarang, ya di tahun-tahun ini, Pak. Mungkin saya relatekan dengan keadaan yang sekarang begitu. Dan untuk waktunya tuh 1 hari penuh begitu. Langsung saja scene pertama yaitu si Fra ini masuk ke area kampus melalui pintu gerbang. Scene kedua ini si Fra ini sebelum masuk gedung Bakper itu sempat cek suhu, menunjukkan suhunya itu 31 derajat, suhu yang cukup rendah untuk suhu tubuh manusia begitu. Itu tanda pertama bahwa menunjukkan si tubuh Fra itu tidak baik-baik saja. Lalu scene ketiga itu si Fra masuk ke lobi gedung Bakper lalu ke lorong. Scene keempat itu dia masuk ruangan penyimpanan prodi DKV, dan di pintu ruangan penyimpanannya itu kan pintu kaca. Nah, itu menunjuk ada refleksi dirinya, yang bayangan dirinya di pintu kaca itu penuh retakan dan luka di sekujur tubuhnya. Itu tanda kedua bahwa keadaan tubuh Fra itu tidak baik-baik saja begitu. Scene kelima itu si Fra tidur di sana. Scene ke-6 itu ada tanda-tanda mulai munculnya si Mortem. Scene ke-7 itu Mortem muncul di depan si Fra bangun. Nah, saking kagetnya si Fra tuh sampai kepalanya terbentur rak besi di belakangnya itu. Nah, Mortem sempat bilang dia datang untuk menjemput si Fra begitu. Nah, setelah mendengar itu si Fra kaget lalu langsung cabut keluar ruang penyimpanan prodi, lalu lari sampai naik ke lantai 3 gedung Bakper gitu. Nah, scene ke-8 itu ketika pintu ruangan penyimpanan prodi mau tertutup, ada scene di mana si Mortem itu teleportasi melalui lubang hitam di bawahnya begitu. Scene ke-9 yaitu ada menjelaskan bahwa si Fra itu capek, ngos-ngosan dan sakit, tiba-tiba tuh tubuhnya lemas banget, mau pingsan gitu, Pak. Nah, naik dan duduk di tangga. Lalu si Mortem tuh langsung muncul dari lubang hitam, keadaan yang sama yang kayak di ruang penyimpanan prodi di belakangnya si Fra. Nah, Fra dari bayangan jendela kaca yang di depannya itu dia bisa melihat Mortem muncul begitu. Lalu Fra menoleh ke belakang, lalu terjadi conversation ini. Mortem bilang bahwa dia datang untuk menjemput si Fra, sempat bilang bahwa sebenarnya Fra bisa mencegah. Sebelum si Mortem menghentikan paksa, Fra sempat tanya sebenarnya apa sih si Mortem itu. Mortem menjelaskan, Fra sempat tanya apakah dia akan mati hari ini. Mortem menjawab iya. Fra sempat bertanya dan Mortem menjawab juga, menunjukkan bahwa ternyata tuh
bukan jiwa Fra yang menyerah, tapi tubuhnya Fra yang sudah tidak bisa melanjutkannya. Ya begitulah intinya, tubuh si Fra ini yang menyerah gitu. Lalu Fra cuma menyadari bahwa dia terlalu memaksakan tubuhnya. Lalu Fra melihat HP, sudah menunjukkan 10.20, 10.30 itu dia ada kelas. Lalu Fra sempat memperingatkan kepada Mortem untuk jangan terlalu mengganggunya. Mortem mengiyakan. Scene 11 itu si Fra ini masuk ke kelas. Scene 12 itu Fra duduk di belakang, menggunakan laptop, mengerjakan tugas. Nah, Mortem tuh berdiri di depannya, dan Fra baru sadar bahwa cahaya matahari itu tidak menembus tubuh Mortem, dan Mortem juga tidak mempunyai bayangan. Itu merupakan tanda bahwa Mortem itu sebenarnya kalau nggak bisa dilihat dan nggak ada gitu Pak, hanya si Fra yang bisa melihatnya saat itu gitu. Scene 13 itu di kantin, Fra makan siang di sana. Mortem tuh cuma ngikutin kemanapun Fra pergi. Nah, Fra sempat gak enak sama si Mortem karena ya Mortem cuma diam mendampingi si Fra aja kemana-mana begitu. Scene 14 itu di kelas, aduh saya minta maaf. Scene ke-14 itu kelas siang, tapi sama kayak yang scene di kelas tadi, cuman bedanya dia gak sakit di sini, sampai gak fokus. Scene 15 itu mulai dia kembali lagi ke ruangan penyimpanan prodi. Dadanya sakit gak karuan, sempat lemas. Nah, Mortem itu masuk melalui pintu penyimpanan prodi, menembusnya begitu saja. Nah, Mortem langsung bergegas menyentuh tangannya si Fra. Rasa sakitnya si Fra tuh hilang, cuman sudah terlanjur pingsan. Ya, sebelum ambruk, Mortem menangkap tubuhnya Fra lalu menyandarkan pelan-pelan ke arah besi. Nah, scene 16 itu mimpi. Nah, itu di scene 16 ini imajinasi ya, imajiner, tapi menunjukkan keadaannya si Fra itu ketika Fra mau jalan itu tubuhnya terretak semua, bagian dadanya pecah jadi kepingan gitu. Lalu Fra sempat melihat dadanya yang pecah itu, kerowak gitu Pak, bolong. Itu Fra nangis. Lalu ketika scene 17 Fra bangun, dia nangis. Kadang iba ya, saya untuk Mortem ini saya memanusiakan oleh karena itu ketika Mortem melihat Fra yang nangis itu, dia meluk Fra. Scene 18 itu Scene 18 itu dia akan pergi ke lokasi rapat ya. Fra itu mau berangkat gitu, cuman itu ada tanda ini, mungkin Bapak bisa baca saja. Nah, Mortem sempat memperingatkan, oh ya saya maaf atas noise-nya, memastikan apakah si Fra ini mau menyerah atau mau mencegah kematiannya atau enggak. Fra cuma bilang iya, dia ingin berhenti aja. Terus Mortem mengiyakan. Scene 19 itu dia menunjukkan keadaannya ini, mungkin Bapak bisa membaca saja karena saya ingin meringkaskan video presentasi saya. Begitu Fra ini masuk ke lokasi rapatnya di Theater Room begitu. Nah, ini Fra udah tubuhnya nggak kuat, nggak karu-karuan begitu, udah nggak bisa dengar, nggak bisa melihat dengan jelas juga. Dia akhirnya tidur lagi juga di sana. Scene 20 itu maaf tipu. Mungkin Bapak bisa baca saja. Nah, si Mortem ini udah memperingatkan bahwa waktunya udah tiba, mau keluar rapat apa enggak gitu. Mortem menawarkan. Lalu Fra mengiyakan, keluar ruangan rapat. Scene terakhir itu dia si Fra itu berjalan keluar dari gedung
menuju apa yang pintu masuk begitu Pak. Nah itu kan ada 2 kursi besi itu Pak, Bapak pasti tahu. Nah itu Fra duduk di sana, terus sempat menunduk dalam diam gitu Pak. Terus selang beberapa detik kemudian tuh si Mortem memegang tangannya si Fra, menariknya, jiwanya Fra itu keluar langsung. Scene dimana scene terakhirnya yaitu si Fra itu pergi berjalan bersama Mortem bergandengan gitu. Nah disek dari belakang tubuhnya Fra yang diam duduk di bangkunya itu Pak. Nah itu akhir dari naskah cerita saya. Terima kasih sudah menonton video dan mendengarkan video saya yang mungkin penjelasannya kurang jelas, tapi mungkin Bapak bisa baca naskahnya saja. Terima kasih atas toleransi Bapak untuk mengenai tugas saya. Saya minta maaf atas keterlambatannya dan terima kasih, sampai jumpa.